Sebelum memulai acara, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan Hari Ulang Tahun ke-45 HAEI Seminar dan Pameran dengan tema 45 tahun HAEI turut mengembangkan kompetensi untuk digitalisasi Indonesia. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua. Nah, saya juga ingin menyapa rekan-rekan hadirin sekalian yang telah hadir bersama kita secara virtual melalui Zoom. Halo, selamat pagi teman-teman sekalian yang telah hadir secara daring. Semoga tetap semangat mengikuti acara meskipun dari rumah sampai habis ya. Oke, saya juga ingin menyampaikan salam hangat kepada seluruh panitia penyelenggara serta seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan Hari Ulang Tahun Himpunan Ahli Elektrikal Indonesia pada pagi hari ini. Boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang hadir? Baik, sebelum kami memulai, saya ingin membacakan tata tertib seminar terlebih dahulu ya. Jadi mohon disimak Bapak dan Ibu. Yang pertama, peserta wajib melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan seminar. Sebagai tambahan informasi, proses registrasi akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, Bapak dan Ibu diharapkan untuk melakukan verifikasi peduli lindungi di bagian depan sebelum melakukan registrasi kehadiran. Nah, apabila sudah verifikasi peduli lindungi, Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan registrasi kehadiran di meja registrasi dan akan mendapatkan kartu peserta serta nomor door prize. Nah, perlu saya ingatkan nomor door prize-nya jangan sampai hilang karena ini akan kita bagikan nanti siapa yang akan mendapatkan door prize dan grand prize pada hari ini. Dan peserta juga dilarang merokok, membawa senjata tajam, obat-obatan terlarang, dan sejenisnya. Peserta pun dilarang membuat keributan selama seminar berlangsung, dan peserta wajib menonaktifkan handphone atau mengaturnya dalam silent mode. Coba mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang di sini sudah dicek handphonenya, apakah sudah dalam keadaan silent mode? Kalau belum, yuk mari sama-sama kita atur dulu silent mode-nya agar acara bisa berjalan dengan lebih hikmat mungkin ya, lebih seru. Lalu aturan yang kedua saya ingin membacakan juga terkait door prize ini ya, untuk Bapak dan Ibu para hadirin sekalian. Door prize juga akan terbagi menjadi dua, yaitu door prize dan grand prize. Nah, bedanya apa? Kalau door prize kita akan sediakan banyak hadiah-hadiah atau gift-gift menarik juga, dan kalau grand prize tentunya hadiahnya dengan amount atau dengan harga yang lebih besar. Nah, ini akan kita bagikan di akhir acara sehingga Bapak dan Ibu sekalian diharapkan untuk tetap stay ya di acara sampai akhir. Terutama teman-teman juga yang ada di Zoom, jangan lepas atau jangan beralih sebelum acara ini selesai. Nah, peserta yang berhak mendapatkan grand prize adalah peserta yang hadir dan mengikuti seminar minimal selama 8 jam. Akan diverifikasi oleh panitia melalui absensi kehadiran. Oleh karena itu saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu yang belum registrasi agar dapat segera melakukan registrasi terlebih dahulu. Karena kalau tidak, kita tidak bisa mendapatkan nomor door prize ya Bapak dan Ibu. Lalu peserta yang mengikuti seminar secara online diharapkan untuk dapat melakukan absensi kehadiran sesuai dengan form yang sudah disiapkan secara online. Peserta yang mengikuti acara secara daring tidak dapat mendapatkan grand prize, tapi jangan sedih, Anda akan berhak untuk mendapatkan door prize. Jadi tetap stay tune sampai akhir ya. Dan nomor undian yang sudah diberikan di depan tidak boleh hilang, itu catatannya. Jadi nomor door prize atau nomor undian yang telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu pada saat registrasi tidak boleh hilang, karena itu akan menjadi bukti untuk mengklaim hadiah atau door prize yang dimiliki, seperti itu. Oke, baik, acara selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Acara Hari Ulang Tahun HAEI ke-45 yang akan dilanjutkan dengan pembacaan doa bersama. Nah, untuk itu kepada Bapak Herlangga STMM Ahli Media HAEI, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes. Terima kasih, Bu MC.
Izinkan saya membuka untuk pembukaan acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seminar HUT 45 HI, Himpunan Ahli Elektro Indonesia. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Ahli Elektro Indonesia, Bapak Insinyur Ahmad Sutopo, Mars AUTHI ACP IPU. Yang saya hormati perwakilan dari pendiri HI, Bapak Insinyur Daniel Mangindaan IPM. Yang saya hormati para pembicara, tamu undangan yang saat ini hadir tatap muka di sini maupun yang hadir bersama kita di online Zoom. Yang saya hormati pengurus dan anggota HEI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta tamu undangan seminar dan exhibition yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat umur sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini, di mana kita semua baru saja melewati masa pandemi yang berdampak sangat luar biasa pada kehidupan kita semua. Berakhirnya masa pandemi memberi semangat HI untuk mengadakan sebuah event besar berupa seminar dan exhibition. Kali ini Himpunan Ahli Elektro Indonesia mengadakan seminar dan exhibition yang diselenggarakan dalam 2 hari kerja, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2022 dengan mengusung tema turut mengembangkan kompetensi profesi untuk digitalisasi Indonesia. Kami, HI, menjadikan acara ini sebagai tempat bertemu lintas profesi, lintas asosiasi, yang bersinergi untuk informasi, pengetahuan, berbagi pengalaman, dan pandangan di bidang masing-masing. Sebelumnya, terima kasih terutama pada narasumber dan tamu undangan yang sudah hadir di sini dan di online. Adapun rangkaian acara oleh narasumber yang akan mengisi acara pada hari ini pada tanggal 27 Oktober 2022 antara lain adalah Bapak Insinyur Sayogo HI IPU mengisi tentang PUIL 2020. Lalu juga ada Bapak Ketua Umum HI Insinyur Ahmad Sutopo Mars AUTHI ACP IPU akan membawakan tentang tim profesi ahli. Ketua Umum PAPTI Perhimpunan Ahli Pengkaji Teknis Indonesia adalah Bapak AR Insinyur Jimmy S. Juwana MSAE ACPE. Dan ditambah 8 narasumber yang dihadirkan oleh para panitia di pagi hari ini sampai menjelang sore. Dan keesok harinya yang tanggal 20-28 Oktober 2022 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, panitia akan melanjutkan seminar dan exhibition kami dengan narasumber dengan topik yang berbeda dan lebih menarik lagi dengan hari pertama yang antara lain dari Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ISDM, Bapak Insinyur Muhammad Priharto Dwi Nugroho MSEE. Lalu juga ada Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Bapak Heru Hermawanto ST MSI. Lalu juga ada tim profesi ahli TPA khusus arsitek, Bapak AR Pierre Apongai STMNT EAI. Lalu juga ada tenaga ahli minyak ester HI, Bapak Budi Wicaksono ST, dan juga ada Yayasan Pendidikan Nusantara, Bapak Erik Hadi Eskom MM CCNA PDP CCP. Lalu yang terakhir dari narasumber yang eksternal, kita juga menghadirkan adalah pengurus LPJK Bidang 5 Kementerian PUPR RI, Bapak Profesor Dr. Manilan Ronald A. Simanjutak STMT Dmin. Dan ditambah 7 narasumber berikutnya yang dihadirkan oleh panitia pada hari kedua nanti, tanggal 28 Oktober 2022. Selanjutnya saya mengucapkan
Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyumbangkan tenaga maupun pikiran demi berlangsungnya acara ini dan narasumber atas waktunya yang sangat berharga dalam 2 hari ini supaya acara ini berlangsung dengan aman, bermanfaat dan semoga tanpa kendala dimulai dari hari ini hingga penutupan acara nantinya. Demikian sambutan dari saya, kami panitia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Selamat mengikuti seminar, salam sehat semuanya, terima kasih. Lalu izinkan saya juga membacakan doa pembuka. Kita berdoa dulu bersama di sini dengan kepercayaan masing-masing dan berdoa dengan khusyuk. Dan bagi yang muslim dapat mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallam ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ihram. Wahai Rabb yang maha mulia, yang memberi harapan, segala puji bagimu, yang memiliki ars yang maha agung. Pada pagi hari ini, kami dan segenap panitia yang mengadakan seminar HII, semoga ridho-Mu terselenggara, seminar ini mendapatkan kelancaran dan manfaat bagi peserta serta maslahat bagi HII khususnya. Semoga dengan lindungan-Mu, kami panitia penyelenggara seminar dan para peserta seminar terjaga kesehatannya, keamanannya sehingga didapatkan manfaatnya. Wahai Rob, berikanlah kami petunjuk-Mu agar kami tidak salah melangkah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan perlindungan. Hanya kepadamu kami berharap dan kepadamu kami dikembalikan. Rabbana atinna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Herlangga. Dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya kita akan lanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars HAEI. Tapi sebelumnya saya melihat di sini masih agak kurang segar nih Bapak dan Ibu sekalian. Boleh ya sedikit kita main games dulu? Sedikit aja karena tidak membutuhkan gerakan. Saya hanya ingin menyapa, kalau saya bilang pagi, 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 Bapak dan Ibu boleh membalas morning, morning, morning. Tapi sebaliknya, kalau saya menyapa morning, Bapak dan Ibu bisa menjawab pagi, pagi, pagi. Siap Bapak dan Ibu? Oke, sekali lagi ya. Morning. Paginya 3 kali. Ini masih sekali nih, karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars, jadi kita harus butuh tenaga biar segar ya. Sekali lagi, pagi. Masih kurang semangat. Morning. Sekali lagi ya. Pagi. Oke, baiklah, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak dan Ibu sekalian. Oke, selanjutnya baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan akan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars HAEI. Oleh karenanya Bapak dan Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Silakan Bapak dan Ibu.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, sepertinya ada sedikit kesalahan teknis, jadi Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Acara akan kami lanjutkan dengan sambutan dari Ketua Umum HAEI. Selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Insinyur Ahmad Sutowo Sutopo Mars, AUD HAEI ACPE IPU, selaku Ketua Umum HAEI untuk memberikan sambutan bagi kita semua dan juga sekaligus beliau akan memimpin mengheningkan cipta bagi para pendiri HAEI terdahulu. Kepada Bapak Ahmad Sutowo, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berharap yang hadir di sini maupun yang ada di jarak jauh melalui daring, mohon waktunya sejenak untuk mengheningkan cipta yang kami tujukan kepada para pendiri HAEI yang telah mendahului kita semua. Semoga manfaat atas perjuangan beliau mendirikan HAEI menjadi panjang untuk kami semua yang meneruskannya. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi tentunya. Yang kami hormati Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Ibu Insinyur Diana Kusumastuti MT. Yang kami hormati Ketua Umum Perkumpulan Ahli Pengkaji Teknik Indonesia, PAPTI, Bapak AR Jimmy S. Juwana, Insinyur MSAE ACPE. Yang kami hormati Ketua Badan Litbang dan Standarisasi HAEI, Bapak Insinyur Martin Sayogo, Ama HAEI Ibu. Yang saya muliakan salah satu founder HAEI yang masih ada di tengah-tengah kita di sini, Bapak Insinyur Daniel Mangindaan, IPM, dan ada Bapak Insinyur Zainal Walidin. Yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudari, para undangan dan tenaga ahli HAEI, tenaga ahli lintas profesi, berbagai disiplin ilmu, saudara senasib seperjuangan HAEI, Ibu Bapak yang kami hormati dari instansi pemerintahan, lembaga, akademisi, organisasi, berbagai profesi, dari perusahaan, konsultan, kontraktor, developer, mahasiswa politeknik, mahasiswa S1 dan pasca sarjana, ataupun yang pribadi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah hadir memenuhi undangan kami, baik yang hadir langsung di hadapan kami dan yang hadir melalui jarak jauh atau daring, yang tersebar di penjuru kepulauan Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu pembicara hari pertama, hari ke-1 ini, yang dari para industri, yaitu yang topik efisiensi biaya faktor keselamatan sistem gas, medis, pneumatik. Lalu ada pembicara dari industri juga tentang
genset series gitu dari Mitsubishi. Ada pembicara industri berbicara tentang AFDD atau lebih Indonesianya adalah gawai deteksi gangguan busur listrik. Berikutnya pembicara dari industri tentang data center design, ya. Lalu ada peran fire suppression sistem dalam digitalisasi Indonesia. Lalu ada yang menyampaikan dari industri tentang control quality solution, ya. Ada juga yang menyampaikan tentang industrial plug socket untuk safety dan reliable connection. Lalu ada tentang close control AC dan pengondisian udara data center dari industri juga. Ya. Yang kami hormati Bapak Ibu Saudara-saudari seluruh pengurus dan anggota HII baik pusat maupun daerah yang hadir langsung maupun yang jarak jauh, dan yang kami banggakan Bapak Ibu Saudara-saudari seluruh anggota panitia 45 tahun HII yang telah bekerja tak mengenal lelah siang malam, dan di hari libur pun juga masih melakukan kegiatan kepanitiaan dengan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hajat kita HII yang bertema 45 tahun HII turut mengembangkan kompetensi profesi untuk digitalisasi Indonesia dapat terlaksana. Digitalisasi adalah proses mengubah sesuatu non-digital menjadi digital atau dari analog ke digital atau ke biner dengan penggunaan teknologi, ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, pertama-tama kami mengajak semua yang hadir pada hari ini untuk menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena di atas perkenannya kita bisa berkumpul bertatap muka setelah selama 2 tahun lebih kita tidak dapat menyelenggarakan acara seperti saat ini karena kita menghadapi pandemi COVID-19 yang sangat mencekam dan dramatis, dengan korban jutaan orang terkena virusnya seluruh dunia, baik yang sekedar sakit bahkan sampai yang meninggal dunia. Kita sungguh harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena di atas karunia-Nya secara bertahap, perlahan tapi pasti kita dapat mengatasinya, sehingga dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang baru lalu, kita telah bersemboyan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Yang kedua, kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan karunia-Nya pada hari bertepatan di Bandung tanggal 30 Juni 1977, yang apabila kita tarik ke belakang maka terbentang ruang dan waktu bersejarah bagi kita bangsa Indonesia umumnya, dan bagi kita anggota HII khususnya, telah berdiri asosiasi khusus bidang elektro bernama HII, telah berusia 45 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, sepanjang perjalanan 45 tahun HII banyak dinamikanya. Barang tentu hal perubahan dalam waktu belum lama ini, dan termasuk kaitannya dengan asosiasi profesi lain yang memiliki bidang elektro,
semua mengalami kegalauan karena sepanjang perjalanan waktunya dikejutkan terbitnya peraturan di mana tempat saya turut membaktikan diri saya selama 4 tahun ini. Ada bidang keilmuan yang terkait jasa konstruksi berupa arsitek, struktur, mekanikal, tata lingkungan, manajemen, pelaksanaan, atau bidang keilmuan lain yang telah ditetapkan. Jauh sebelumnya di sana ada bidang keilmuan elektrikal, dan sekarang telah hilang bidang keilmuan elektrikal tersebut. Nah, sejauh yang dipahami oleh masyarakat pelaku teknik jasa konstruksi bangunan gedung bahwa bagaimana mungkin bidang keilmuan elektrikal bisa dilepaskan, namun faktanya hingga hari ini elektrikal adalah melekat, embedded dalam konstruksi bangunan gedung. Sehingga kami mengalami terombang-ambing oleh ombak kerisauan. Semula asosiasi existing seperti HII dan yang lain menjadi harus terlempar, menjadi tidak masuk dalam list asosiasi profesi terakreditasi. Dan harus kemana saat itu buntu untuk konsultasi karena masa pandemi COVID sedang mencekam. Hampir semua masyarakat praktisi jasa konstruksi tidak tahu harus kemana menyampaikan keluhan tersebut karena tidak ada jalan pelepasan harus kemana. Nah, disitulah saat-saat tersulit, seolah-olah seperti masa ketidakpastian yang panjang yang kami hadapi. Dari sini kami tumbuh keyakinan dan bersabar sambil berusaha dan berdoa tentunya. Semoga saja peraturan perlahan ada perubahan lebih baik yang berpihak kepada kebenaran seobjektif-objektifnya. Kami selaku asosiasi yang terdampak harus tetap menjaga dan menjelaskan hal ini kepada anggota kami agar soliditas tetap bisa terjaga. Namun tidak mudah karena jalan secara bersamaan, tuntutan profesi dan tuntutan hidup harus tetap jalan. Bisa dibayangkan, tidak bisa berhenti berlama-lama. Maka dari itu sebelum membesarkan tekad para rekan-rekan anggota, saya harus yakinkan kepada diri saya sendiri dengan cara sederhana, yaitu kami bangsa Indonesia hidup di negeri tercinta di Indonesia dan yakin betul bahwa tidak mungkin ada HII apabila tidak ada bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, berbekal tekad tadi dan di situasi pandemi yang membuat ruang gerak yang terbatas dan yang menegangkan karena telah menelan korban yang tidak sedikit, tetapi di balik peristiwa tersebut ternyata memiliki hikmah yang tidak terduga. Ketika kita seakan diuji untuk bagaimana bisa bertahan hidup, hikmah ini sangat terasa bagi kami karena terkait erat dengan profesi di komunitas MEP, di mana sesungguhnya perubahan peningkatan dari teknologi analog ke digital adalah satu keniscayaan. Tapi dengan adanya COVID-19 sebagai himpitan yang memilukan telah mendorong kondisi tersebut untuk menemukan dan melakukan berbagai langkah
yang inovatif, mempercepat perubahan peningkatan tersebut guna menyambung perjalanan hidup baik sebagai pribadi, rumah tangga maupun bangsa dan dunia, yaitu peningkatan dari masyarakat analog menjadi masyarakat digital. HII tentu harus turut bagaimana pemanfaatan konkret dengan pergerakan regulasi yang terjadi, harus peka melihat perubahan dan apa yang bisa dilakukan. Maka baru-baru ini HII telah bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada di Jogja. Kami memiliki MOU dan dengan Universitas Muslim Indonesia di Makassar, yaitu memenuhi atas Undang-Undang 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran yang terbit PP-nya 25 tahun 2019. Ya. Di sana kami memasuki kepada seluruh lintas profesi yang tergabung di kami untuk mengikuti PSPPI, ya, program studi profesi, program profesi insinyur, begitu ya. Ada 40 di angkatan pertama dari yang ke UGM dan ada 20 mengikuti yang di Makassar di UMI. Dan ini pasti kami lanjutkan, ya, karena jangan sampai nanti ada ketentuan karena regulasinya ada, lalu dari Ristek Dikti menetapkan oke, tahun depan berlaku. Nah, kami nggak mau pontang-panting lagi. Untuk itu kami berdasarkan pengalaman tadi melakukan secara seksama apa-apa yang harus kita persiapkan sebagai makhluk atau praktisi di bidang teknik bangunan gedung. Yang core kami sebetulnya, regulator kami adalah kepada Kementerian PUPR. Selanjutnya kami juga telah melakukan kerjasama, ya, dengan PII, bukan PII nasional tapi PII Jakarta Selatan, karena diantara itu chemistry-nya kami sudah dekat gitu ya. Namun tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan dengan yang lain. Barangkali hanya tinggal lebih intensif pertemuan kami sehingga apa yang kami bicarakan di awal yang lalu bisa menjadi kenyataan. Kami menyadari betul kami harus mengantarkan HII menuju kerja-kerja kolaborasi. Kami sadar betul itu. Kita maknai sekarang ini era kolaborasi. Memanfaatkan perubahan dari analog ke digitalisasi, menjadikan pergerakan aktivitas pribadi kembali, ya, kami sebutkan rumah tangga, masyarakat, bangsa dan dunia di semua bidang akan menjadi lebih cepat, ya. Kami ingin ke depan bisa menambah jumlah pedoman yang pernah kami laksanakan, ya, HII laksanakan, dan akan kami buat seintens mungkin forum grup diskusi kembali, karena dengan teknologi sekarang memungkinkan kita tidak harus tatap muka, tidak harus berlama-lama di jalanan buang waktu karena macet, ya. Jadi pedoman sistem proteksi petir yang sudah kita hasilkan, pedoman perhitungan arus hubung pendek dengan metode MVA, lalu pedoman busbar trunking system atau busway di instalasi listrik voltase rendah, pedoman pembumian sistem pada instalasi voltase rendah, susunan pembumian dan konduktor proteksi, lalu pedoman transformator distribusi terendah minyak
Yang keenam itu ada pedoman tentang lampu. Kami berkolaborasi dengan HTI, kira-kira sudah mencapai 80%, lalu masuk pandemi, hari ini ya belum finish gitu. Nah itu sesuatu yang kami hendak lanjutkan. Lantas kami juga ingin sebetulnya meningkatkan akselerasi SDM, tenaga ahli. Mungkin bisa metodenya melalui jarak jauh atau daring. Ini sebuah angan-angan kami yang ingin kami segera realisasikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, demikian sambutan kami dalam rangka 45 tahun HII. Jika ada sesuatu yang kurang dari penyelenggaraan ini, saya pribadi harus mempertanggungjawabkan dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berjayalah HII. Karena kolaborasi untuk menuju maju bersama. Maju bersama HII, maju bersama bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give it applause sekali lagi untuk Bapak Ahmad Sutowo Sutopo. Terima kasih Bapak, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baiklah Bapak dan Ibu para hadirin sekalian, sepertinya masih pada lesu. Sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu Mars HII, tapi sebelumnya saya mau menyapa lagi sekali lagi kepada Bapak dan Ibu. Jika saya menyapa, good morning. Selamat pagi. Sekali lagi ya, good morning. Selamat pagi. Baiklah, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian terlebih dahulu. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kami akan mengundang Bapak dan Ibu untuk berdiri kembali karena setelah ini kita akan menyanyikan lagu Mars HII yang tadi sempat tertunda ya. Silakan Bapak dan Ibu boleh berdiri sejenak. Kita akan menyanyikan lagu Mars HII. Baiklah, tim panitia sudah siap kita menyanyikan lagu Mars HII? Ini dia, kami persilakan kepada tim panitia untuk langsung memutar lagu Mars HII yang akan kita nyanyikan bersama. Semangat ya Bapak dan Ibu untuk menyanyikan lagunya. Selamat pagi. Good morning. Mars HII. Baik, sebentar kita adjust terlebih dahulu sepertinya nih Bapak dan Ibu. Pastinya Bapak dan Ibu pada hafal kan ya? Pasti. Nanti yang menyanyi paling keras kira-kira akan dapat door prize nggak nih tim panitia?
Bisa ya, siap-siap door prize-nya, nomornya jangan sampai hilang ya. Bagaimana tim panitia? Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf sekali sepertinya teknisnya kembali berulang. Jadi kita pending terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Mars HI. Jadi Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Dan selanjutnya acara akan kami lanjutkan kepada sambutan perwakilan dari pendiri HAEI oleh Insinyur Daniel Mangindaan IPMS. Kepada Bapak Daniel, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya dapat telepon dari Bapak Ketua Umum dan kemudian dilanjutkan dengan surat yang isinya adalah untuk bercerita tentang pendirian HAI dan kegiatan-kegiatan HAI pada saat awal. Saudara-saudara sekalian, untuk memenuhi permohonan ini, dengan terlebih dahulu saya ucapkan selamat memasuki hari ulang tahun ke-45 HAI dan mengajak saudara-saudara sekalian untuk bertepuk tangan dan menyampaikan yel-yel hidup HAI, hidup HAI, hidup HAI. Perjalanan HAI ya bermula telah berdirinya beberapa asosiasi seperti HAKI, IAI, dan lain-lain yang kemudian beberapa tahun kemudian baru HAI ini timbul. Di sini kalau saya lihat di sini ada Pak Zainal Walidin. Kawan saya pada saat kita bersama-sama mendirikan HAI bersama pejabat-pejabat pengurus lainnya. Selamat pagi Pak Walidin. Disusul adanya keinginan akan mendirikan tim penasehat Gubernur DKI IAI dan HAKI sudah lebih dahulu diangkat pada tahap pertama. Kemudian adanya seorang pegawai DKI yang kemudian menjadi anggota HAI, memasukkan HAI dalam hal ini Bapak Sudibyono sebagai Ketua Umum,
menjadi anggota tim yang malah selanjutnya berangsur-angsur asosiasi lainnya yang kemudian timbul beberapa tim seperti tim LAK, tim LAL, tim TUG, tim TPL, tim TKB, dan lain-lain. Kemudian masuknya beberapa anggota lain seperti Bapak Harsono, Daniel Mangindaan, Masud Dohim, Tri Sudibyo, dan terakhir Pak Kamaruzzaman. Waktu berjalan terus dan tibalah pada tahun 1980 Undang-Undang Bangunan Gedung yang mengurus perilaku asosiasi yang menyangkut perencana, pelaksana, akademisi, dan lain-lain. Terbentuklah LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dan dalam LPJK ini HI ikut menjadi anggota sekalipun tidak menjadi pengurus di tingkat pusat, kecuali pada tingkat daerah DKI. HI sempat menjadi anggota dan diwakili oleh saudara Jajab Tanumi Harja. Tapi untuk satu waktu tertentu. Selain itu, selama kepengurusan HI sempat terlibat dalam mengadakan seminar, pelatihan, pameran, kelistrikan dengan bekerja sama dengan stakeholder listrik di Indonesia ini. Inilah jalan awal yang telah kita lakukan atau HI lakukan pada tahap-tahap awal. Demikian ungkapan singkat kami tentang awal pembentukan HI dan beberapa kegiatan awal yang selanjutnya mungkin dapat disampaikan oleh pejabat-pejabat berikut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk Pak. Baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia serta para hadirin sekalian, acara akan kami lanjutkan dengan sambutan dari Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Insinyur Diana Kusumastuti MT. Dan Ibu Diana akan memberikan sambutan secara daring. Kepada Ibu Diana, waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi Bapak dan Ibu para hadirin yang ada di ruangan ini dipersilakan untuk berdiri sejenak karena kami akan menyanyikan lagu Mars HI terlebih dahulu.
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk kembali berdiri. Bagaimana tim panitia? Oke. Ini dia Mars HAEI. Membangun dengan sepenuh hati dan karyaku. Ibu dan ahli HAEI membangunkan dasar keilmuan, keahlian, teknik elektro, harmonis dan kesatuan memakmurkan bangsa. Pancasila dasar negara, demi taat setia. Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita. Cintai kebinekaan, nilai dan profesi. Integritas profesional, kemanusiaan. Melayani dengan pasti Indonesia Jaya. Melayani dengan pasti Indonesia Jaya. Baik, kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dipersilakan kembali untuk duduk di kursi masing-masing. Baiklah Bapak dan Ibu, bagaimana? Inilah salah satu problema yang selalu terjadi ya di era digitalisasi sekarang ini. Terkait koneksi, betul begitu ya? Jadi memang ada plus minus, pro dan kontra digitalisasi ini membawa dampak kepada kehidupan kita. Salah satunya tadi tuh, jadi koneksi agak sedikit tersendat gitu. Siapa di sini yang punya produk SD-WAN atau cloud? Mungkin bisa menjadi salah satu solusi ya untuk terputusnya koneksi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Baiklah Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama mari kita dengarkan sambutan dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Insinyur Diana Kusumastuti MT. Kepada Ibu Diana, waktu dan tempat, screen dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, mohon maaf saya tidak hadir secara offline di lokasi, namun demikian saya berupaya untuk hadir secara online. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Ahli Elektro Indonesia, Bapak Ahmad Sutopo. Selamat pagi Bapak, dan juga tadi ada Bapak Daniel Mangindaan, dan serta yang saya hormati seluruh pembicara dan Ibu Bapak peserta sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, tentunya kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia bersama-sama pada acara perayaan Hari Ulang Tahun yang ke-45 Himpunan Ahli Elektro Indonesia dengan tema 45 tahun HAEI turut mengembangkan kompetensi profesi untuk digitalisasi Indonesia. Terima kasih tentunya kami sampaikan karena dalam kesempatan ini kami diizinkan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Himpunan Ahli Elektro Indonesia yang telah berusia 45 tahun. Perjalanan selama 45 tahun ini tidak
muda lagi, ya. Artinya ini kalau manusia sudah mapan, ya, menjelang mapan, ya, mapan, HI ini telah berhasil menjadi wadah yang menaungi para tenaga ahli perancangan elektrikal bangunan gedung melalui kegiatan pembinaan dan juga pengembangan profesi serta menyalurkan aspirasinya profesi para anggotanya untuk berperan aktif dalam rangka pembangunan nasional di Indonesia ini. Ibu Bapak, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tadi Bapak Topo sudah menyampaikan bahwa acuannya adalah bangunan gedung. Kami juga mengacu pada Undang-Undang 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung yang dengan Undang-Undang Cipta Kerja dirinci kembali pada PP 16 tahun 2021. Ini amanatnya sangat penting, yaitu adalah pemenuhan standar teknis keselamatan pada bangunan gedung. Termasuk salah satunya adalah bangunan gedung terhadap bahaya kelistrikan. Setiap bangunan gedung yang dilengkapi dengan instalasi listrik dan juga sumber daya listrik ini harus dijamin aman dan andal. Tidak hanya diterapkan pada masa perencanaan saja, tetapi juga pada tahap pemasangan, pemeriksaan, dan juga pemeliharaan bangunan gedung. Ya, di sini tentunya ada peran penting dari seorang tenaga ahli perancang elektriker bangunan gedung, karena di tangannya ini terdapat tanggung jawab yang menyangkut keselamatan nyawa manusia dan juga harta benda pada bangunan gedung tersebut. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam menjaga kualitas infrastruktur bangunan gedung dan juga industri jasa konstruksi nasional, khususnya dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, Undang-Undang 2 tahun 2007 ini juga mengamanatkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi, baik perseorangan maupun orang yang bekerja pada badan usaha, ini diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi kerja, SKK, ya. Ini sebagai bukti bahwa seorang tersebut ini memiliki kompetensi di dalam bidangnya tadi. Ini tidak hanya berhenti di sana saja, tetapi seorang ahli itu juga harus memelihara dan terus meningkatkan kompetensinya. Ini melalui pengembangan keprofesian yang berkelanjutan, ya, baik yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah maupun asosiasi profesi seperti Himpunan Ahli Elektro. Dengan kompetensi ini tidak hanya untuk menjamin mutu infrastruktur yang dibangun, tetapi juga menghadapi tantangan-tantangan yang besar yang kita hadapi mendatang. Ya, seperti kita sekarang ini, kita harus menyediakan misalnya wifi, menyediakan ini. Nah, ini dulu memang tidak menjadi persyaratan, tapi sekarang menjadi persyaratan yang utama. Ya, nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, salah satu tantangan yang harus kita hadapi saat ini adalah perwujudan infrastruktur bangunan gedung yang berkelanjutan, yaitu melalui penerapan bangunan gedung hijau, ya, BGH, atau untuk menuju net zero emission building, ya. Nah, ini sangat penting. Tenaga ahli elektrikal tidak hanya melihat kelistrikannya saja pada bangunan gedung dari segi keselamatan saja, tetapi juga perlu berpikir jauh tentang bagaimana sistem kelistrikan tadi, ya, dan bagaimana penggunaan energi listrik pada bangunan gedung tadi menjadi lebih efisien dan juga ramah lingkungan, ya, mulai dari penerapan peralatan listriknya yang hemat energi sampai kepada implementasi energi baru terbarukan pada bangunan gedung, ya. Nah, kemarin saya juga dituntut bahwa di ibu kota Nusantara ini juga harus ada solar panel,
Tapi ternyata solar panel juga ada kelemahannya juga. Ini menjadi challenge untuk kita semuanya. Gimana kita memikirkan apa yang paling tepat untuk bangunan gedung hijau, ya. Contohnya di Ibu Kota Nusantara nanti, dan nanti harus direplikasikan di tempat-tempat lain, di provinsi lain. Dan tantangan lain tentunya di masa depan ini adalah bagaimana mewujudkan bangunan cerdas atau smart building. Ini seiring dengan kemajuan teknologi dan juga informasi, bangunan gedung ini harus menerapkan desain, operation, dan juga reporting berbasis digital, Internet of Things, IoT, ya, termasuk dari sektor kelistrikannya. Masih banyak tantangan lagi di masa yang akan datang dan harus dihadapi oleh para tenaga ahli profesional. Ini merupakan suatu challenge yang saya mohon untuk tetap ditingkatkan kompetensinya. Kami masih sangat memerlukan sekali. Saya selalu berkoordinasi dengan Pak Sutopo, ya, untuk hal-hal yang kita lakukan, terutama saat ini saya juga bersama beliau melakukan evaluasi terhadap stadion-stadion. Ya, ini merupakan tugas dari amanah Bapak Presiden untuk melakukan ini. Ternyata banyak sekali hal-hal yang macet itu juga membawa bahaya juga. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya perkenalkan saya dalam kesempatan ini atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengucapkan selamat dan juga terima kasih kepada Himpunan Ahli Elektro Indonesia yang terus berdedikasi memajukan anggotanya dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia. Akhir kata, semoga melalui acara ini seluruh stakeholder yang terlibat ini dapat bersama-sama melakukan kolaborasi dalam mewujudkan infrastruktur bangunan gedung yang aman, andal, dan juga berkelanjutan. Ya, demikian para hadirin sekalian yang saya hormati, saya mengucapkan sekali lagi selamat mengikuti acara ini dan selamat ulang tahun Himpunan Ahli Elektro Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan meridhoi niat baik kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.